Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian, kita ingin membacakan Mazmur Pembuka secara berbalasan. Saya akan memulai dengan membacakan dari Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 3. Marilah kita membacakannya secara berbalasan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita serukan pujian dari NKB 133 baitnya yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita menyanyikan bait yang kedua. Syukur atas bunga mawar harum indah dan terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Mari Bapak Ibu Guru serta para siswa kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan serta pimpinan-Mu sepanjang hari lepas hari kami. Saat ini kami datang untuk kehadapan-Mu, berbakti serta memuji dan memuliakan nama-Mu, serta akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Febe. Ya Tuhan, kiranya urapi Pendeta Febe yang akan menyampaikan firman, agar firman tersebut dapat senantiasa tinggal dan menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami, agar di dalam nama-Mu kami senantiasa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana.
Mari kita menyanyikan kembali lagu ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati bahwa Tuhan telah memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menyatukan hati di dalam doa agar ketika kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, pada waktu itu jugalah hati kita diubahkan dan siap untuk melakukan setiap bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta, Pemelihara, dan yang memiliki segala sesuatu atas surga dan bumi. Kami bersyukur di hari ini kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi beribadah. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik, dengan beribadah dengan serius, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi pribadi yang diubahkan, menjadi pribadi yang dikuatkan. Bersamalah dengan kami Roh Kudus, sebab kami sungguh ingin mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Filipi pasal 4 ayatnya yang keenam berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga setiap kita dalam keadaan yang sehat, dalam pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita diberikan sebuah tema tentang mengucap syukur di masa sulit. Wow, tema ini sungguh menantang iman kita sesungguhnya. Oleh karena itu, sebelum mengawali renungan kita, saya mencoba untuk memperlihatkan sebuah gambar. Pasti Bapak, Ibu, dan anak-anak pernah melihat gambar ini, bukan? Ya, dia adalah seorang Raini, seorang wisudawan terbaik di kampusnya, dan kemudian sekaligus memperoleh beasiswa LPDP
untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris. Siapa dia? Dia adalah seorang anak tukang becak. Kisahnya menjadi viral ketika bapaknya mengantar dia wisuda dengan becaknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah seorang Raini menolong dan bahkan menyadarkan kepada kita bagaimana seharusnya mengucap syukur. Dan oleh karena itu, berlandaskan dengan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-6, saya juga menolong kita untuk menyadarkan bagaimana seharusnya mengucap syukur sekalipun kita berada dalam masa sulit. Bahkan situasi yang sebetulnya tidak kita harapkan, bahkan tidak ada dalam benak kita, tidak ada dalam dugaan kita, tidak ada dalam prediksi kita. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk melalui situasi ini. Oleh karena itu, dengarkanlah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga tentunya kepada Bapak, Ibu, dan juga anak-anak. Yang pertama, bagaimana sih seharusnya mengucap syukur? Yang pertama, kita berada dalam kesadaran bahwa kekhawatiran adalah manusiawi, tetapi tidak boleh berlebihan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, Tuhan tahu betul bahwa manusia memang diperlengkapi dengan perasaan. Khawatir itu perasaan, tetapi berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Mengapa? Coba lihat, ingat, dan renungkan kembali. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang ada pada kita sesungguhnya hanya menguras energi kita. Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada kita justru membuat kita tidak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas dan berbagai tanggung jawab yang harusnya kita kerjakan. Misalnya, hari ini ada tugas dari sekolah, tapi karena kita terlalu khawatir memikirkan ini dan itu, kita jadi tidak damai sejahtera ketika kita mengerjakan tugas-tugas sekolah, bukan? Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kembali pada kisah dalam gambar yang tadi saya sajikan, apakah Raini juga punya kekhawatiran? Pasti. Anak seorang tukang becak dalam pendapatan yang pas-pasan atau mungkin bahkan kurang, dia pasti punya kekhawatiran. Saya masih bisa sekolah atau tidak? Bagaimana saya melanjutkan cita-cita saya? Tapi melalui kisah Raini, hari ini kita diingatkan bahwa kekhawatiran tidak mengubah apapun. Sebaliknya, kekhawatiran membuat kita gagal fokus. Oleh karena itu, khawatir boleh. Manusiawi sekali, tetapi tidak boleh berlebihan. Dengan mengurangi rasa khawatir kita dimampukan untuk terus bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kita lalui. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur? Filipi mengatakan kepada kita, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Doa itu punya dua efek samping. Yang pertama, bisa jadi mengubah situasinya. Yang kedua, mungkin situasinya tidak berubah, tapi respon kita atas situasi tersebut bisa jadi berubah. Contoh, ketika hari-hari ini kita menyatukan doa bahwa COVID ini segera berlalu. COVID belum berlalu. Ini menolong pada kita pada sebuah kesadaran bahwa situasinya belum berubah. Tapi yang kedua efeknya adalah yang berubah adalah respon kita. Dari yang tadinya marah-marah, bete, jenuh, gak tahu mau ngapain, bosen, kita berubah. Doa mengubah hati kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih menerima situasi ini. Lebih sabar, bahkan dimampukan untuk lebih beradaptasi dalam situasi ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya mengajak kita supaya kita terus fokus kepada Tuhan. Tekun di dalam doa. Bagian yang ketiga, yang Rasul Paulus mau ingatkan kepada jemaat Filipi dan kepada setiap kita adalah supaya kita dapat terus berpikir positif. Nah, gimana kabarnya school from home atau work from home?
Kita beradaptasi dengan teknologi. Mau tidak mau, kita akan akrab dengan teknologi. Nah, kalau kita mau berpikir positif, ada begitu banyak hal, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam situasi seperti ini pun, situasi yang sulit seperti ini pun ternyata kemampuan kita untuk menggunakan teknologi semakin cakap. Atau mungkin ada begitu banyak berkat yang lain yang Tuhan sediakan. Kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi lebih dekat dengan orang tua, yang selama ini momen-momen itu tidak pernah kita dapatkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari mencoba untuk berpikir positif. Sebab dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dimampukan untuk lebih bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak semua orang berada dalam keadaan yang mampu untuk beradaptasi. Tapi kalau kita hari ini, saat ini juga masih dimampukan untuk beradaptasi, ini semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Dia yang sungguh-sungguh memberkati kita, memberikan kepada kita kekuatan setiap hari, penghiburan setiap hari, dan juga kemampuan setiap hari. Selamat mengucap syukur, dan kiranya Tuhan selalu bersama dengan kita, mendampingi kita terus. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa syafaat. Mari satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami. Untuk kami senantiasa harus mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan, karena berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, karena pertolongan Tuhan yang sejati, yang tidak pernah terlambat. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi para pemimpin kami. Kiranya Tuhan meneguhkan hati mereka, memberikan pada mereka kekuatan atas setiap keputusan rancangan yang sekarang mereka sedang upayakan. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan hikmat. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang sekarang berada di garda terdepan. Tuhan, Engkau juga menolong mereka, menolong keluarganya juga, memberikan pada mereka kemampuan untuk terus bekerja dengan hati. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, mereka yang masih harus beradaptasi dalam situasi ini, yang tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka damai sejahtera, mengaruniakan mereka juga kesehatan. Kami berdoa untuk seluruh SMPK 5 dalam setiap pribadi. Kiranya Tuhan memberikan pada kami kekuatan iman dalam setiap proses belajar mengajar yang terus kami harus lanjutkan. Tuhan memberikan pada kami ketekunan. Ini doa syukur kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa bersuka cita. Amin. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku kaya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait yang kedua kita akan nyanyikan bersama-sama. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat,
tiap langkahku. Ku tanya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hartanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diutus untuk menjadi pribadi yang selalu pandai bersyukur, sebab kasih karunia dan anugerah serta pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita semua. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa